Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Aisyah, alhamdulillah minggu ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ahi dan Ukti Fillah, Mujahid-mujahidah Wong Solo Group semuanya ya, insyaallah. Insyaallah. Gimana Aisyah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah makan ya, udah. Tadi udah terisi Sikit. Abis ini nanti kita isi lagi insyaallah ya. Masya Allah. Ini Asia kita bahas apa nih hari ini? Kali ini kita akan ngebahas tentang hukum prewedding. Nah kemarin kan kita ngebahas tentang walimah. Terus kita ngebahas tentang hukum mendatangi walimah. Nah sekarang kan zaman sekarang tuh ada gitu loh Put. Maksudnya yang orang prewedding, foto-foto gitu loh sebelum Foto-foto nikah. sebelum halal ya. Bener, kadang kan mereka fotonya ya ada yang vulgar, ada yang ya mungkin ya pada zamannya gitu loh. Padahal itu semua punya aturan. Kita Islam juga semua punya aturan gitu loh. Bahkan hukum prewedding ini juga dibahas nanti secara detail gitu. Iya, karena mungkin ada yang beranggapan bahwa nanti kan bentar lagi mau nikah kok sama dia, gitu. udahlah nggak apa-apa. Orang kan gitu beranggapan ya kan? udah lamaran kok gitu. Jadi sebenarnya kan ada sih batasan-batasan lamaran gitu. Karena kan lamaran tuh cuman sekedar janji gitu Ya, loh, bukan hitbah, belum akad nikah. jadi belum saya terima halal. dia gitu. Jadi emang belum halal Benar, gitu. benar. Nanti gimana misalnya ada yang pengen foto-foto gitu ya, mungkin ada penjelasannya after wedding gitu dan lain sebagainya. Post-wed ya. Iya, Masya post-wed. Oke deh Asia, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Andrik Herwanto, karyawan dari Wong Solo cabang Ponti Sidoarjo. Kepada saudara Andrik kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون Sadaqallahul Adzim. Jazakallah khair kepada saudara Andrik. Insyaallah pembacaan Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada acara kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, seperti biasa juga nih, sebelum kita masuk dan kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, Bener. makanan sehat Sehat siap siap saji saji masa masa kini. kini.
Dan itu ya prosesnya insya Allah memang steril, higienis dan menggunakan bahan-bahan pilihan. Dan tentunya kita juga mencari produk-produk yang halal ya Asia ya. Bener banget, halalan toiban insya Allah. Insya Allah bener banget Put gitu ya. Bener banget Put, itu kayaknya udah jadi Udah melekat tag ini ya, Masya Allah. Ciri khas. Ciri khas wah. Nah kali ini Put kita akan ditemenin oleh Ustadz Ajis. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Tengah 1. Nah beliau juga akan ngebahas nanti bagaimana sih sebenarnya prewedding, haram gak sih gitu. Baru terus kalau boleh mau gimana kalau caranya, boleh adabnya gimana, apakah ada after wedding atau ada prewed syar'i gitu. Jadi kita nanti akan tanya lebih detail kepada Ustadz Ajis gimana sih sebenarnya hukum dari prewedding itu sendiri. Oke, kita panggil kepada Ustadz Ajis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana nih Makasih Ustadz ya, kabarnya? Mbak Putri. Ya Ustadz, ini udah podcast yang keberapa ya sama Ustadz Ajis? Kesekian. Ketiga. Ketiga ya. Oh Iya. sama Ustadz ya yang ketiga. Besok ada lagi kapan-kapan. Insya Allah. Insya Allah. Gimana? Gimana Ustadz nih hukum sebenarnya prewedding itu gimana sih Ustadz? Kadang kan ada nih Ustadz anak-anak muda yang ya udah dia mau nikah menghiasi foto boothnya gitu loh dengan foto-foto mereka sebelum nikah yang mungkin ya deket-deketan, mungkin ada yang mungkin Pose mesra. Foto-foto mesra. Kayak Titanic. Iya, Titanic bener. Ustadz gaul juga nih. Titanic kan udah lama. Iya, udah lama ya. Iya Ustadz, gimana tuh Ustadz hukum dari prewedding itu? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Jadi terkait dengan masalah prewedding ini mestinya kita tahu dulu sejarahnya prewedding. Jadi sejarah prewedding ini ada beberapa versi ya. Di antaranya yang masyhur itu ada 2, yaitu dimulai dari tahun 90-an ya, 1990-an di Cina. Waktu itu baru booming film-film melodrama lah. Kalau kayak sekarang mungkin drakor lah ya. Atau mungkin sinetron-sinetron itu ya. Tapi bukan yang Ku Menangis ya. Tahu Ustadz ya? Gimana sih? Sering dengar Indosiar. Ku Menangis. Oh baru tahu lagu. Film ratapan istri tersakiti gitu ya. Palang bahas sinetron lagi. Enggak, jadi ini terkait dengan itu. Jadi waktu itu di Cina itu banyak sekali sinetron-sinetron yang melodrama seperti itu yang kemudian banyak adegan romantis yang ini kemudian mengilhami ya pasangan-pasangan muda yang ada di sana untuk kemudian mereka menjadikan menirunya adegan dalam sinetron itu sebagai seakan-akan itu nyata. Kemudian mereka melakukan seperti itu, berfoto seperti itu, kemudian mereka tampilkan ketika acara pernikahan, resepsi pernikahan mereka. Biasanya dipajang di depan, mau masuk di mana dan sebagainya itu. Dengan pose-pose tentu saja yang sesuai dengan budaya mereka gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sumber lain yang menyebutkan sumbernya itu dari Singapura. Jadi jadi prewedding ini muncul karena tekanan yang cukup tinggi dari para calon pengantin yang ada di sana. Ya mungkin mikir biaya, mikir ini acaranya nanti gimana ya. Hingga kemudian akhirnya untuk melepaskan stres itu mereka iseng-iseng lah ya, iseng-iseng foto, bawa fotografer, kemudian pergi ke pantai, pergi kemana ya. Bahkan kalau di YouTube itu kan ada adegan-adegannya sampai yang aneh-aneh, ada yang memecahkan ini balon dikasih air biar kelihatan natural dan sebagainya ya. Wes pokoknya aneh-aneh lah ya. Nah itu hingga kemudian akhirnya ya sampai juga tradisi itu di negara kita ya, banyak kita jumpai pasangan-pasangan yang yang akan melakukan pernikahan itu mereka berfoto-foto sebelum mereka menikah itu, maka namanya prewedding. Ya itu sekilas tentang prewedding. Hingga kemudian pasti akan timbul pertanyaan lah, bagaimana kalau dalam Islam mungkin gitu kan. Sesuai tidak ya dengan ajaran Islam itu ya. Karena kan memang fotonya kan ya gandengan tangan, Iya. ya bukan mahram gitu loh. Iya. Padahal mereka belum halal gitu dan maksudnya biar dapat keberkahan pernikahan itu gitu loh. Iya. Masa sebelum nikah udah foto-foto pegangan Bahkan tangan tidak cuma gitu. tidak cuma pegangan tangan, ada yang maaf ciuman, ada yang sampai
diranjang, maksudnya bener, pose-pose diranjang emang dan banyak sebagainya. gitu loh, Ustaz, emang Itu banyak sering namanya kita jumpai yang unik gitu loh. Mereka pengen Seunik prewedding, mungkin lah. prewedding yang gimana sih yang belum pernah terjadi gitu. Jadi ya udah dilakuin aja. Gitu. semakin aneh kan semakin mereka Menarik. berharap ya viral, terkenal ya. Jadi nah terkait dengan masalah seperti itu ya tentu saja bagaimana Islam memandang masalah prewedding ini. Ya dalam hal ini MUI sudah memberikan fatwanya bahwa prewedding yang seperti itu ketika itu dilakukan mereka sebelum menikah ya itu hukumnya haram. Ya, karena sudah pasti kan. Nah, nanti akan kita sampaikan secara sekilas mungkin kenapa kok haram itu kenapa gitu ya. Kenapa, Ustaz? Ya, diantaranya karena dalam prewedding itu terjadi beberapa hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya yang tadi pertama, bukan yang pertama mahram. ikhtilat, ya campur, belum jadi mahramnya kok, ya sudah pegang-pegangan tangan, sudah Cium-ciuman ya mungkin. berpelukan dan sebagainya, yang intinya itu terjadi Banyak mudaratnya lah ya Ustaz. ikhtilat dan khalwah, ya. Lah bagaimana? Ada kok prewedding yang menahan pandangan, kan nggak mungkin ya. Berat, Ustaz. Mau foto masa aku nggak mungkin. Enggak. Walaupun Yang kadang satu di sana ya. walaupun kadang-kadang ada kayak gitu Ustaz, kan. Maksudnya prewedding syar'inya yang jauh-jauhan tapi ya dalam satu frame juga Nanti gitu kita loh. akan kita bahas itu. Ini terutama yang kenapa kok MUI kok mengharamkan itu kenapa? Berarti anti teknologi, anti budaya, bukan. Ya budaya itu selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan. Itu namanya al-urf ya. Jadi memang itu diadopsi dalam sistem hukum Islam itu. Al-urf itu sepanjang tidak bertentangan dengan Islam boleh termasuk prewedding ini. Tetapi biasanya maka MUI memfatwakan haram karena dalam prewedding itu yang pertama terjadi ikhtilat atau khalwah. Khalwat itu apa? Khalwat itu kan berduaan. Ya. Lepas kan ada pihak ketiga, ada yang foto, ada yang seperti ini kan ada yang penata cahaya, ada sutradaranya. Ya, ya itu kan kalau pas mereka ada, kalau pas mereka nggak ada kan istilahnya itu kan yang on the record, yang off the record kan lebih lama, lebih banyak ya. Padahal dalam sabdanya mengenai masalah khalwah ini Rasulullah bersabda la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Janganlah kalian itu berkholwat ya antara satu orang dan orang yang lain. Artinya hanya khalwah itu menyepi ya. Ya maksudnya dua orang. Kalau bahasa Jawa itu gelenak-genik ya. Apa? Saling berbisik-bisik ya pokoknya berdua-duaan lah menyepi lah. Ya. Menyepi Bahasa dan Medan apa? menepi. Apa ya bahasa Medannya? Berdua-duaan. Berunduk apa? Enggak berdua-duaan. Ya, jadi berdua-duaan ya. Menepi, menyepi ya. Hanya berdua. Kenapa? Karena nanti ada pihak setan yang menjadi pihak yang ketiga. Fa inna syaitana salisuhuma. Setan itu nanti akan menjadi pihak dari yang ketiga yang akan hadir dari di antara keduanya itu. Ada dua orang nanti hadir setan pihak yang ketiga. Padahal setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu yuwaswis ya, membisikkan Was-was. ya, was-was, yuwaswis itu was-was membisik-bisikkan dalam hati manusia. Masa cuma berduaan tak cuma ngomong tok. Yo, agak ini dikit lah, kurang dekat ya. Nanti kurang dekat ini. Ya, ini bukan pengalaman pribadi ini. Biasanya seperti jombloan ini. Ya. Jadi hati-hati ya. Maka ya biasanya kan prewedding ya seperti itu. Ya maksudnya tetap ada unsur berduanya, nggak mungkin kok terus orang adegannya kan berdua terus. Berdua benar-benar. Itu yang pertama itu. Maka kenapa MUI melarang itu? Kemudian yang kedua membuka aurat. Ya banyak sekali prewedding yang apalagi yang kebanyakan kan tidak Islami. Ya prewedding ada yang dengan pakaian you can see Michael, apa you can see Michael? Kamu bisa melihat kelek saya. Oh, bisa lihat. You can see Michael. Iya benar. Kan zaman dulu ada tuh model baju you can see ya. You can see Michael itu. Jadi membuka aurat ya. Padahal mestinya kan aurat wanita itu kan ditutup. Ya. Kan nggak ada prewedding kok pakai cadar gitu kira-kira. Kayaknya ya janggal lah. Jadi ini yang umumnya, secara umumnya ya kita berbicara secara umum. Kemudian yang ketiga sudah pasti yang namanya prewedding secara umum itu pasti bersentuhan. Wong kadang ya sampai memeluk, kadang ya ya intinya ada persentuhan lah, ya, rangkul-rangkulan dan sebagainya. Ya.
Ini sudah umumnya prewedding kan seperti itu, apalagi prewedding yang sekuler itu ya pasti lebih vulgar lagi lah ya. Ini terkait dengan masalah ini ya, jangankan hanya bersentuhan, kita saja harus menahan pandangan kita ya, atau sampai kemudian apalagi sampai bersentuhan itu. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini ada hadisnya seperti itu ya. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita ya artinya harus dihindari betul gitu ya dengan yang bukan mahram ya. Maka teman-teman yang ada di Wong Solo Group ini ya, teman-teman itu kita harapkan yang masih bujang janganlah bonceng-boncengan ya. Ya. Dihindari kalau bisa ya. Boncengan kadang kan ya mungkin bagi orang biasa enggak ada masalah Pak, enggak ada ya, tapi usahakan hindarilah ya. Dihindari sejauh mungkin karena apa? Itu tadi bahaya persentuhan ini ya. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat biasanya dalam prewedding itu akan istilah tidak akan kelihatan mungkin dengan alasan seni ya. Tidak ada seninya kalau tidak tabarruj. Tabarruj itu apa? Berhias. Berlebih-lebihan. Ya, berhias tentu saja ya, namanya berhias ini ya. Ya selagi berhiasnya itu masih masih dalam batas yang wajar nggak apa-apa. Tapi biasanya kan yang namanya berhias itu kan over pasti kan, namanya aja make over ya. Over ya. Make over kan. Ah ya sudah. Pasti kan akan Masih pakai jadi cetar ya. Iya. Eleven orang Jawa itu eleven ya. Lipstick. Ya, pokoknya berhias yang berlebih-lebihan lah. Ya. Jadi sekali lagi masa tabarruj ini Rasulullah bersabda wala tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian merias diri kalian seperti kalian dulu berhias pada zaman jahiliyah dulu. Seorang mufassir yang namanya Muqatil menafsirkan yang namanya tabarruj itu adalah memakai khimar, ya, memakai kerudung di kepalanya namun tidak menutupi ya, dengan sempurna aurat-aurat yang harus ditutup. Nah, ini kan sekarang kan banyak kita jumpa itu. Pakai jilbab tapi pakainya celana pendek. Kan banyak itu kan. Atau berjilbab tapi maaf pakaiannya ketat. Ya. Atau yang tidak mencerminkan itulah artinya ya berhias tapi menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya. Tidak menutup secara sempurna hal yang harus ditutup. Itu menurut Muqatil seperti itu ya. Maka dan itu pasti di prewedding pasti terjadi. Nah, kemudian yang terakhir ya dalam kenapa kok tabarruj ini diharamkan? Karena ketika dalam tabarruj itu akan terjadi peluang untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya baik itu mungkin cium tangan, cipika-cipiku, ya. Belum lagi nanti adegan yang lain yang semakin tidak kenal agama akan semakin vulgar. Ya, dan ini kan pasti akan menimbulkan dosa sehingga lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Atau manfaatnya apa gitu. Iya benar. Ya, maka Islam itu kan melihatnya ke manfaatnya itu. Lebih besar madorotnya atau manfaatnya. Benar. Kalau lebih besar madorotnya ya mesti kita tinggalkan itu. Gitu. Sebenarnya ya itu tadi kan lebih seru setelah wedding loh. Benar. After wedding itu mau foto apa aja dalam berbagai bentuk ya itu boleh gitu loh kan, sah gitu loh. Ya tapi kalau yang foto orang lain ya nggak sah juga atau mau dipamerkan juga nggak sah juga. Maksudnya kita bisa jadi sebagai memori gitu loh. Foto-foto sendiri ya taruh pakai tripod gitu. Enggak, maksudnya bisa jadi wallpaper handphone atau lain sebagainya karena emang udah berkah gitu loh, udah nikah, udah halal gitu. Jadi memang ada cerita itu ini ada juga yang karena ingin sekali prewedding tapi supaya dalam tanda kutip prewedding yang syariah itu yang bagaimana. Jadi ada undangan di suatu daerah di Jogja ya. Namanya siapa itu? Ada itu namanya itu. Jadi datang ke undangan itu ternyata di situ ada foto prewedding. Ya. Tetapi preweddingnya ini ternyata terpisah. Nah, yang laki-laki pose sendiri, yang perempuan pose sendiri. Tentu saja dengan berjilbab lengkap. Kemudian yang laki-laki juga tidak menutup
tidak membuka auratnya ya. Artinya sesuai dengan inilah, sesuai dengan syariah. Mungkin mereka fotonya sendiri-sendiri mungkin ya. Kalau yang seperti itu ya barangkali ya itu mungkin untuk meminimalisir bisa ya. Tapi kalau bisa dihindari ya, aja ya Ustaz. Mending after wedding aja lah ya. Ya. Jadi itu satu mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi itu menjadi subhat, menjadi ketika dilakukan belum menikah. Iya benar. Nah, kalau sudah menikah ya itu tadi. Lain lagi cerita Ustaz. Udah halal Ustaz. Mau ngapain aja bisa Ustaz ya. Jadi itu terkait mengenai prewedding itu makanya bukan berarti kita itu anti budaya. Wah Pak itu kan sudah viral, itu kan sudah budaya Pak, masuk dari kita nggak boleh Pak prewedding, boleh ya. Tapi ya selagi tidak melanggar syariah, batasan tadi, tidak melanggar syariah tadi. Lah caranya bagaimana ya? Bisa saja satu caranya sudah menikah dulu. Lah Pak namanya bukan prewedding dong Pak, namanya Ya nggak apa-apa ya. Ustaz lebih seru loh Ustaz foto pas lagi mereka buku nikah gitu. Atau pasca wedding ya. Iya, atau benar. mungkin ya yang supaya unsur-unsur yang mengandung dosa tadi terhilangkan ya itu caranya ya nikah dulu kan. Ya. Tapi kan nggak asik Pak ya. Memang sekali lagi setan itu memang akan selalu menggoda kita. Benar. Alladzi yuwaswisu fi sudurina selalu menimbulkan was-was, menggoda kita. Bagaimana supaya kita melanggar ya. Wah nggak asik itu nggak usah pakai Zaman dulu nggak pakai prewedding ya nggak apa-apa. Orang tua kita mana ada prewedding Benar. pakai belangkon gitu, nggak ada. Ya. Atau naik kuda mungkin, naik andong itu kan nggak ada kan. Benar. Kalau sekarang baru muncul abad akhir dari abad ke 20 itu tadi dari tahun 90 itu ya. Ini terkait mengenai masalah prewedding itu. Jadi ada yang kalau mau ingin prewedding yang syariah ya sekarang sudah banyak nggak, coba cari aja di googling ada nggak jasa yang menghadirkan atau mungkin jasa EO ya namanya ya. EO syariah ya, gitu. EO syariah yang melaksanakan yang di situ ada paket prewed. Ya. Tapi mungkin mau pakai nama syariah, pakai kalau itu melanggar yang 6 tadi ya nggak bisa ya. istrinya kan belum menikah ya. Kadang masyarakat kita itu aneh, asal sudah melamar Dikira asal sudah tunangan sudah nikah nih, sah. padahal belum tentu ya kan. Maka saya ada pengalaman tuh ketika ini cerita pribadi ya, ketika anak saya itu mau pamit ngurus surat, mau untuk ke KUA, ke kantor KUA, saya temani. Dia mau sama calon suaminya, saya perbolehkan, saya nemeni. Iya benar. Ya, saya ikut nemeni. Atau kalau perlu ibunya juga ikut nemeni. Ya. Biar menghilangkan. Iya, biar menghindarkan fitnah tadi lah. Itu saja. Kita harus jaga itu, apalagi kok sampai mau foto-foto prewedding ya betul. Kalaupun memang mau itu ya paling nggak nikah secara agama dulu ya. Iyalah. Jadi halal udah enak nih, mau prewed mau apa kan sebelum resepsi misalnya pengen resepsi nanti ada foto berdua ya udah dihalalkan dulu gitu ya kan. Kan bisa itu nikah secara agama dulu ya, calon baru anaknya ini kan sama menantunya ini rembukan ya. Kita rembukan orang tua sama anak, Pak kita mau nanti acaranya ada foto-foto Pak, tapi kan kita belum boleh. Nah syukur ayahnya menikahkan dulu ya udah, terbatas saja dulu lah ya kamu saya nikahkan dulu. Yang penting halal dulu lah. Sah secara agama. Kalau sudah sah mau jungkir balik, bahasa kasarnya seperti itu. Artinya mau pose kayak manapun ya. Tetapi sekali lagi juga jangan ditampilkan nanti di halayak yang ramah. Ya foto-foto yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, syukur supaya tidak menimbulkan fitnah nanti di bawahnya kasih keterangan. Sudah nikah nih gitu. Waktu akad gitu ya. Ya, syukur fotonya jangan ditulis pre-wedding tapi after wedding. Benar-benar. Jadi tidak menimbulkan fitnah kayak acara-acara di TV itu kan di syuting atau apa itu namanya? Pre-wedding. Dilaksanakan sebelum Covid atau mungkin sudah memenuhi prokes misalnya. Jadi ada keterangan supaya tidak fitnah. Nanti katanya syar'i kok ya pre-wedding syar'i ya. Tapi nggak ada keterangan apapun itu di situ. Gandengan di situ. Padahal suap-suapan ya kan. Udah nikah ya kan Ustaz. Ya, itu sudah nikah tapi supaya tidak menimbulkan fitnah itu tadi benar-benar, ya. Sering itu yang masyarakat kita itu. Nah, kita sebagai insan Wong Solo Group ya
kita sedikit banyak kan kita tahu syariah. Mudah-mudahan ini podcast kita yang seperti ini nih Amin. makin menyebar. Saya rasa sudah banyak lah ustadz-ustadz yang lebih menyampaikan lagi. Nah ini khusus untuk kita ya, syukur bisa dinikmati masyarakat yang lain, bahwa kita perlu kritis ya, apakah yang kita lakukan ini, budaya kita ini sesuai dengan syariah apa tidak ya, termasuk dalam hal ini adalah prewedding ini. Begitu ada pertanyaan terkait dengan ini. Jadi jangan hanya keikut budaya ya, budaya zaman now gitu, tapi lihat juga ini tuh sesuai apa enggak sama syariat kita gitu ya kan. Kalau enggak ya udah jangan dikerjain. Jangan dikerjakan. Sekali lagi kita tidak anti budaya, kita itu enggak anti budaya. Islam tidak anti budaya, tetapi sekali lagi Islam mengatur budaya itu sendiri. Jangan sampai budaya itu mengalahkan agama, Syariat. mengalahkan syariah. Ini yang terjadi kan seperti itu. Kalau orang Barat mereka menganut paham art for art, art for art, art for art. Iya benar-benar. Seni untuk seni ya. Jadi mau seni itu melanggar Atau agama, tidak, iya. oh yang penting ini seni untuk seni. Benar-benar. Tapi dalam Islam tidak ya. Islam itu lebih dari seni karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Ya, yuhibbul jamal dan Allah mencintai keindahan. Ya, kalau memang keindahan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Islam, silahkan saja. Mau berkreasi, berseni seperti apa, mau buat keindahan seperti apa ya, silahkan. Karena Allah sendiri kan maha indah. Coba aja kita saksikan pemandangan-pemandangan di bawah laut, lautan lepas, gunung-gunung, malam langit kalau malam hari itu kan Bintang-bintang ya Ustaz Masya ya, Allah. penciptaan Allah meliputi seluruh alam ini ya, langit, bumi, lautan semuanya. Jadi sekali lagi ya ini kita harus kritis mengenai masalah budaya-budaya tadi. Kalau kemarin kan sudah mengenai masalah akad dan sebagainya, ya resepsi dan sebagainya. Nah ini termasuk rangkaian resepsi ini. Iya, benar. Rangkaian pernikahan dalam Islam itu yang sekarang ini booming atau viral adalah prewedding. Ya. Begitu mungkin. Nah, Jadi bisa nih misalkan akhiran ukti villa misalkan tetap pengen mau nih ada foto ya seperti kita sampaikan tadi ya, bisa nih nikah dulu bersama Secara keluarga-keluarga agama, dekat dulu ya kan, benar. secara agama gitu. Jadi Jadi udah kalau mau ini foto-foto ya after wedding gitu. Iya. Bener banget. karena Putri juga punya pengalaman loh waktu selesai akad itu. Mana, Mbak? Kan ke masjid. Kan ke Masjid Raya Masjid Raya Medan kan. Terus itu padahal masih pakai baju akad loh. Nah, terus ditanya nih, "Ini mau ngapain, Mbak? Mau foto gitu kan?" "Oh, surat nikahnya bawa nggak?" "Oh, nggak bawa," gitu. Emang nggak bawa, tapi itu kan baru akad kan, kita pagi kan. Jadi sore itu ke masjid itu mau foto. "Oh, nggak bisa, harus ada surat nikah." "Tapi ini saya masih pakai baju akad loh, tadi saya baru akad loh," gitu. Tunjukin foto sama videonya loh padahal. "Oh, nggak bisa, Mbak, harus ada buku nikahnya." "Loh, tapi ini udah ada buktinya loh," gitu kan. "Nggak bisa, harus bawa buku nikahnya." Ya Allah, ya udah terakhir kita pulang dulu ke rumah ya kan, ambil buku nikah baru balik ke masjid lagi. Tapi emang satu sisi bagus juga ya gitu, karena ternyata tuh memang ada yang foto prewed di masjid loh. Iya. Maksudnya itu belum halal ya, mereka mesra-mesraan di masjid. Makanya pihak masjid itu ambil kebijakan kayak gitu, harus bawa buku. Bener, itu lebih bagus sih, soalnya kan ada yang itu tadi menyalahgunakan tempat masjid, maksudnya yaitu menyalahgunakan ya, mungkin orang itu foto-foto di situ padahal Makanya belum mahram Belum sah. gitu. Bener. Masya Allah. Inilah pentingnya syariah itu ya. Alhamdulillah tadi takmirnya ya, memang takmir harus seperti itu. Memang ini benar apa enggak, jangan sampai masjid dijadikan tempat untuk yang kegiatan yang Yang itu tidak pun kan seharusnya pakai jilbab gitu loh. kan. Ya mudah-mudahan insya Allah nggak ada sih. Mosok ya nanti ada yang pakaian ya mungkin nggak sempurna gitu terus kemudian datang ke itu nggak tahu juga ya kan. untuk kenang-kenangan. Tapi saya rasa kalau takmir sudah pasti tahu. Iya, insya Allah ya. Apa namanya, nadir ya? Nazir Nah, masjid. jadi itu tadi ya, tindakan takmir yang tadi memang menanyakan kalau prewedding di masjid dan sebagainya, dimintain legalitasnya, apa betul-betul sudah menikah ya. Kalaupun nikah secara agama mungkin ayahnya yang menikahkan dulu ya, tapi kan akan di ayah atau walinya ya, nanti kan pasti akan ditanyakan dulu bukti-buktinya apa ya. Tapi memang lebih bagus lagi kita secara takmir tadi itu menanyakan suratnya dari kuah mana, dari surat Biar akte lebih nikahnya pasti mana. ya, biar Wah, lebih itu pasti. lebih alhamdulillah memang harusnya seperti itu. Jadi nggak ada tuh bercampur baur di masjid ya kan, padahal maksudnya mereka bukan mahram tapi udah mesra-mesraan terus di masjid pula ya kan. Waduh. Nauzubillah min dzalik lah. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Wah, alhamdulillah Ustadz kita pembahasan ini memang sesuai nih dengan yang banyak terjadi di masyarakat kita Iya. ya. Insya Allah dapat kita ambil pelajaran lah dari sini. Amin. Nah Ustadz kita saksikan dulu Ustadz ya yang berikut ini. Oh iya. Nah itu tadi Ustadz produk dari Wong Solo Solo Group. Lengkap ya. Lengkap. Produknya ini saat ada ayam ungkep, ada ikan, ada sambal. Apa itu? Ada gudeg Jadi, sekali itu. Iya. Wah, Lauk-laukan. Jadi instan ini ya? Oh, bukan instan, maksudnya bisa Siap anu ya? saji. Iya, Siap siap saji saji, ya. tinggal goreng. Wah. Masya Allah. Ini juga sambal-sambalnya Masya Allah, makan tuh. ada di seluruh outlet Wong Outlet Solo Group ya. Iya, ada di ayam minyak Surabaya. Kaki lima, Sambal sambal lalap. lalap, mie Jogja Pakarsa. Kayaknya ini satu-satunya ini di Indonesia ini masih sana. Insya Allah. Inovatif, Ah, inovatif. inovatif, benar banget. Mudah-mudahan makin laris lah. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Ini Allah. diterima masyarakat. Amin, semoga berkah. Baiklah Ustadz, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi terkait rangkumannya ini? Ya, jadi sekali lagi kita sebagai umat Islam tidak sekedar simbol ya, tapi betul-betul kita paham ajaran Islam. Dalam hal ini terkait masalah pernikahan yang memang itu sudah membudaya, termasuk dalam ini prewedding tadi. Nah, prewedding itu kalau bertentangan dengan syariat Islam maka ini sesuai fatwa MUI, ya itu haram. Ya. Lalu ada nggak prewedding yang halal ya atau yang tidak melanggar syariat Islam ya? Sekali lagi kalau menurut istilahnya pre itu kan sebelum, ya. Sebelum pernikahan atau kalau mungkin bisa diartikan sebelum upacara pernikahan ya. Ya tapi kalau kita mau syariah ya fotonya ya pas wedding ya. Pernikahan kan bukan berarti resepsi kan. Akad nikah itu kan bukan berarti terus langsung walimahan gitu enggak, mungkin ada jeda berapa ini ya, ada juga yang langsung juga ada ya. Tapi kalau langsung kan enggak mungkin ngadain prewedding ya. Ya setidak-tidaknya sebelum berpose ya berfoto untuk prewedding itu satu yang pertama harus menikah dulu ya. Kemudian yang kedua nanti tidak boleh menampilkan pose-pose yang tidak sesuai dengan syariat Islam walaupun sudah sah ya. Yang akhirnya menimbulkan apa namanya ya keirian atau ya menimbulkan syahwat ain ya. Penyakit ain tadi juga ya. Ya penyakit ain nanti akhirnya jadi wah pengantinnya kok cantik ya, liatin terus. Ya kan akhirnya paling aman ya nggak sampai preweddingan. Ini kalau saya ya. Tapi kalau yang mau ya silakan. Sekali lagi asal tidak melanggar syariat Islam. Ya. Itu ya mungkin dari kesimpulan mengenai prewedding ini. Insya Allah ya, semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat dan insya Allah bisa diambil pelajarannya juga gitu. Jadi aku mau prewedding nih, oke lihat YouTube-nya, terus bisa di mana nih yang boleh mana yang enggak gitu. Benar banget. Nah sebelum itu kita dengarkan dulu Ustadz pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Fahmi. Beliau adalah Kapten Area Wong Solo Pal Banjarmasin. Kepada Saudara Fahmi kami persilakan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu hingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan. Amin. Dan insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin. Dan bisa berguna untuk banyak orang. Amin. Amin. Ustaz, jazakallah khair atas kedatangannya. Insyaallah kita ketemu lagi di next episode. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk bisa terus menebar kebaikan. Insyaallah. Terima kasih juga kepada Makanku Ready Meal dan sehat masa kini nggak apa-apa. Satu lagi tentunya Wong Solo Group. Bener banget. Gimana nih Asia? Kita ingetin teman-teman biar nggak lupa untuk like, comment, subscribe dan share. Benar banget. Ya ke keluarga, ke saudara-saudara, teman-teman ya kan. Biar ke siapapun, insya Allah biar semua bermanfaat dan dapat ilmunya. Amin, amin insya Allah. Baiklah Ustadz, kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan saya Asia undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.